Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wal ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ta'dilu baina tsnaini sadaqatun. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Fatahmiluhu 'alaiha. Au tarfa'u lahu mata'ahu. Sadaqatun. Wal kalimatut thayyibatu sadaqatun. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari. Rakam alfain tis'umi'ah tis'awa thamanin. Wa muslimun rakam alaf wa tis'ah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah, dari Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata. Yuk. Qala, beliau berkata. Qala, bersabda. Fa'ilnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu. Nah, kalau nyebut mendengar Rasulullah disebut, ya, baik namanya atau gelarnya, langsung saja kalian bilang sallallahu alaihi wasallam. Oke, qala, bersabda siapa? Rasulullah. Oh, belum. Ayo, sekali lagi. Qala, bersabda siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kullu sulama. Kullu sulama, setiap ruas. Ruas, tahu ruas ya? Apa itu ruas? Ini ruas nih. Jari ini kan setiap ini ada garis-garisnya yang bisa lekuk-lekukan. Lipat-lipatan yang ada di tubuh kita itu namanya ruas. Banyak lipatan kita itu. Kita itu punya persendian. Setiap persendian itu ada lipatannya. Kita itu punya persendian sekitar 360. Wow, banyak banget. Coba aja hitung. Ini di jari ini aja ada berapa? Di tangan ada berapa nih? Setiap tangan itu ada berapa ruas ini? Belum lagi ini nih, tuh. Tangan ini bisa dibengkokkan. Belum lagi ini. Antar jari ini kan ada ruasnya juga. Nah, ini mana lagi? Ini pergelangan. Siku, di sini leher, telinganya ada berapa ruas ini? Hidung ada ruasnya, mulut ada ruasnya. Apalagi? Semua ada ruasnya. Lipatan-lipatan itu semuanya adalah ruas, adalah persendian, ya, persendian. Kullu sulama, setiap ruas atau persendian, minan nasi, dari seseorang, dari manusia, minan nasi, dari orang-orang, dari manusia, alaihi, ya, alaihi, wajib atas kullu sulama, wajib ala atas setiap persendian tadi itu, alaihi, wajib, ya. Yang wajib bagi siapa? Haknya itu dhamirnya kembali kepada kullu sulama. Alaihi, wajib bagi setiap ruas. Apa yang wajib? Shadaqatun, sedekah, ya. Shadaqatun ini apa? Mubtada muakhar, ya. Shadaqatun, sedekah. Yang wajib bagi setiap ruas kita itu untuk dikeluarkan sedekahnya. Nah, jadi sedekah itu enggak hanya uang, ya. Apa? Sedekah itu enggak hanya uang. Uang itu juga disedekahi. Makanan juga disedekahi. Bahan makanan itu juga disedekahi. Harta semuanya disedekahi. Itu yang umum kita pahami begitu.
itu yang wajib sebagai rukun Islam. Sebagai rukun Islam ada istilah zakat. Yang wajib kita zakati memang berupa harta-harta itu tadi. Itu kalau berupa harta yang menjadi rukun Islam. Nah, sekarang di samping itu ada juga kewajiban yang sifatnya ruhaniyah. Kalau tadi zakatnya zakat materi. Nah, yang tadi saya sebut itu zakat materi. Zakat apa itu? Ada uang, ada bahan makanan, sembako, ada hasil pertanian, hasil perdagangan, ya, hasil bisnis. Nah, hasil bisnis apapun itu, ya, yang halal pastinya. Kalau yang haram, yang haram itu bisnisnya sudah terlarang, ya. Kalaupun ada orang bisnis haram terus sedekahnya nggak diterima, ya. Tapi tetap semua orang berkewajiban untuk sedekah, baik itu sedekah materi maupun sedekah yang sifatnya maknawi atau rohani. Jasmani atau rohani. Yang jasmaniyah ada yang fisik-fisik itu tadi, harta-harta itu materi. Ada yang rohaniyah yang seperti ini tadi. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas dari manusia, setiap ruas dari manusia itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Kapan kewajiban itu, ya, bagi setiap ruas? Kalau zakat fitri kapan? Berapa kali atau berapa kali? Sekali dalam apa? Seumur hidup. Dalam setahun. Kapan itu? Lebaran. Menjelang Lebaran. Ya, akhir Ramadan, jelang Idul Fitri. Ya, disebut makanya disebut zakat fitri. Kalau zakat fitri itu setahun sekali. Beberapa jenis zakat harta itu juga setahun sekali. Ada yang setiap panen, tidak harus setahun. Ada, ya, seperti pertanian, ya, itu setiap panen. Nah, sekarang kali ini ada zakat lagi yang bukan setiap tahun, tapi kapan? Kulla yaumin. Nah, setiap hari. Jadi kewajiban zakat, kewajiban sedekah itu setiap hari, bukan setiap tahun. Kalau yang setiap tahun tadi kewajiban zakatnya zakat harta. Setiap panen tadi hasil pertanian, hasil panenan, hasil gajian. Nah, itu setiap habis panen, habis dapat. Tapi kalau, ya, yang setiap hari juga ada sedekah harus dikeluarkan, zakat yang harus dikeluarkan. Apa itu? Ya tadi kullu sulama, zakatnya setiap ruas. Setiap tahun, setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u, yang terbit fihi pada hari itu. Fihi pada yaum, hari itu. Kulla yaumin tadi. Fihi pada yaum atau hari itu. Apa yang terbit? Asyamsu, matahari. Hari ini matahari terbit gak? Terbit. Kau tahu? Oh, berarti kamu bangun berarti. Ya. Nah, selama matahari masih terbit, kalian itu wajib sedekah. Kalau misalnya matahari udah nggak terbit, gimana? Ya enggak, udah selesai kiamat. Ada kalanya kiamat dunianya, ada kalanya hidup kita yang kiamat, hidup kamu yang kiamat. Matahari udah nggak terbit nih, kata orang-orang di sekeliling kamu, terbit itu. Kamu bilang enggak terbit, ternyata kamu sudah nggak di alam dunia. Nah, sudah di alam lain, udah nggak pakai matahari lagi. Nah, ya, jadi selama matahari masih kamu lihat terbit, berarti kamu wajib sedekah setiap siang, setiap pagi. Nah, boleh di setiap hari. Setiap hari itu berarti setiap pagi itu ya. Setiap hari itu kan mulai hari itu kan disebut hari, siang, pagi. Nah itu. Jadi setiap hari. Kalau gitu malam enggak dong? Ya terserah lah. Pagi, malam itu sama. Pokoknya hari. Setiap hari. Jadi selama masa hari masih terbit, hari ini masih punya mata. Kalau matanya masih bersinar, masih ngelihat, berarti masih ada. Nah itu wajib sedekah, ngeluarin sedekah. Gimana cara menyodakoi ruas-ruas tadi itu, persendian itu? Gimana caranya?
Kalau sodakoh uang gampang ya. Ini ada duit nih. Nah, duit punya siapa nih? 500. Sodakoh duit gampang banget. Keluarin. Nih duitnya. Nah, keren kan? $5. Sodakoh air gampang banget. Nih air buat kamu. Gampang. Sekarang sodakoh persendian gimana? Nih ruas buat kamu. Mau gitu? Nih jari buat kamu. Apakah begitu? Ruas kuping mau saya sedekahin nih. Kuping ambil buat kamu. Apakah begitu? Berarti gimana? Nah, kita lihat. Ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Ta'dilu engkau mengadili. Ta'dilu engkau mengadili. Mengadili itu apa? Kamu berlaku adil, mendamaikan. Nah, ada orang yang tengkar, berantem, kamu mengadili. Mengadili itu bukan berarti kamu langsung bilang, kamu salah. Enggak. Ya bisa begitu juga. Ini tadi gimana ceritanya? Kok bisa begini? Oh tadi itu dia awalnya saya lagi enak-enak istirahat santai, habis itu digebuk dari belakang. Oh berarti yang salah kamu. Itu mengadili. Juga mendamaikan. Itu mengadili juga. Ya, ta'dilu engkau mengadili, berlaku adil bainasnaini antara dua orang. Antara dua orang apa ini? Dua orang yang bertengkar, berseteru, berantem, ngambek-ngambekan. Kamu mengadili, berlaku adil, mendamaikan antara dua orang yang sedang punya masalah. Itu shadaqatun, ada sedekah. Nah, itu shadaqatun sedekah. Tuh, kamu mengadili orang. Nih, kamu lihat ada teman yang berantem, si A sama si B. Nah, Ryan, wah, kamu mengadili teman kamu yang sedang berantem. Nah, lagi marah-marahan, lagi diem-dieman. Terus kamu adili, gimana kamu ngadilinnya? Pakai apa? Kira-kira? Melihat nih, kamu ini nggak mau ketemu sini, nggak mau ngelihat sini. Ini sama-sama nggak pernah mau lihat. Udah setahun, ya, bareng dalam satu kamar, satu kelas, tapi nggak pernah mau lihat. Jadi setiap kali itu, yang sini juga tuh, wah gini terus selama setahun. Padahal satu kelas misalnya. Gimana cara kamu ngadilinnya? Ngajak salaman. Oke, kamu ngajak salaman. Gimana cara ngajaknya tuh? Kamu ajak, sini, misalnya gitu ya. Berarti kamu sudah sedekah pakai apa ini tadi? Pakai tangan, pakai mulut, ya toh? Nah, ayo sini, sini. Belum lagi kamu nasihatin. Tahu nggak? Tadi itu dia titip salam sama kamu. Masa sih? Udah setahun dia nggak melihat. Kamu nggak tahu. Tadi itu dia diem-diem tuh titip salam. Kamu bilang ke sana. Tahu nggak? Tadi pas saya sholat di samping dia itu ngedoain kamu loh. Ngedoain supaya kamu itu. Masa iya? Wah, akhirnya kan. Nah, terus ngomong-ngomong dia juga pengen loh makan bareng sama kamu. Nah itu kamu ngomong sama pakai lisan. Berarti kamu sedang sedekah menggunakan ruas yang ada di mulut, menggunakan ruas yang ada di tangan. Walaupun itu bohong. Kalau bohong itu kalau untuk mendamaikan orang nggak apa-apa. Ya, kalau untuk mendamaikan orang nggak apa-apa. Tapi bohongnya yang bagus, gitu ya. Bohongnya yang cakep, bukan kok bohong yang terlalu berlebihan, gede banget malah kelihatan bohongnya gitu. Ya kayak gitu tadi. Ya, dia nggak ngucapin salam, kamu bilang ngucapin salam. Nanti ke sana juga bilang gitu. Tujuannya apa? Mendamaikan. Itu nggak apa-apa. Khusus untuk itu. Nah, ya. Loh, kenapa itu kok? Pindah-pindah gitu. Nah. Mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar atau berantem atau berseteru atau bermusuhan, bermasalah apalagi, ya. Dan lain-lain, itu adalah sedekah. Sedekah kan itu saya nggak keluar duit ketika mendamaikan. Nggak harus keluar duit. Kamu nggak harus juga neraktir. Ya, mendamaikan kayak tadi itu. Cukup kamu bilang tadi, wah, tadi diam-diam itu ternyata dia itu mendoakan kamu. Wah, mendoakan yang bagus banget. Nah, semoga kawan saya yang satu ini hidupnya bahagia ya Allah, lulus dengan sukses nantinya, dan seterusnya. Oke, wa tu'inur rajula, wa tu'inu, dan engkau menolong. Wa tu'inu, engkau menolong ar-rajula, seseorang. Kamu menolong seseorang, membantu seseorang fi dabbatihi, ya, di kendaraannya. Dabbah itu artinya aslinya ya
binatang yang dijadikan kendaraan. Nah, binatang yang berjalan di muka bumi itu dabbah. Membantu seseorang fi dabbatihi, di kendaraannya. Kalau sekarang kendaraan itu nggak pakai binatang, udah nggak zaman. Sekarang itu ya sepeda, motor gitu ya, mobil, pesawat, kereta. Ada anak kecil belajar naik sepeda, kamu bantuin. Ya, itu menolong, itu namanya sedekah. Ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun itu ya sedang kesulitan, mau naik motor, kamu bantuin, kamu angkatin dan seterusnya. Fatahmiluhu, engkau gendong atau engkau angkat bolehlah. Fatahmiluhu, engkau gendong dia, rajul tadi itu, orang tadi, alaiha, ke atas kendaraannya. Kamu angkat dia sampai bisa naik ke kendaraan. Kamu bantu sampai dia bisa naik kendaraan. Au tarfa'u, atau kamu angkatkan, bawakan. Au tarfa'u lahu, atau kamu angkatkan, engkau bawakan, boleh, lahu, untuknya apa, mata'ahu, barang-barangnya, mata'ahu, barang-barang bawaannya, itu sedekahun, adalah sedekah. Nah, kamu menolong orang, tadi membantu ngangkat, itu pakai apa berarti? Ruas tangan, kepake semua, ruas jari itu, ya. Ini siku tangan seluruhnya kepake, bahkan mungkin mata juga ikut karena berat, jadi matanya ikut ke bawah, melotot karena berat. Nah, semuanya ikut jadinya. Jadi meskipun kelihatannya bantunya pakai tangan, tapi kaki juga ikut melangkah, berarti kaki juga ikut membantu. Jadi itu semuanya kebaikan, pada yang prinsipnya ya, semua kebaikan yang kamu lakukan ya, yang manfaatnya untuk orang lain, itu semuanya adalah sedekah yang tidak pakai modal materi sama sekali. Enak ini, sudah dikasih cara yang murah meriah sama Allah ya, supaya apa? Kita bisa bersedekah dengan cara yang mudah, murah, meriah. Oke. Wal kalimatut thayyibatu, wal kalimatu, dan kalimat atau ucapan at-thayyibatu yang baik, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa saja? Contohnya, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar, masya Allah, subhanallah, Allah karim, tabarakallah, barakallahu fikum, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Itu semuanya adalah kalimat thayyibah yang umum ya. Sekarang ada juga jenis kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu enggak harus itu tadi, itu termasuk kalimat thayyibah yang utama. Kenapa? Karena menyebut nama Allah. Semua kalimat thayyibah yang di situ terkandung nama Allah itu adalah kalimat thayyibah yang terbaik. Tuh, ingat. Semua kalimat thayyibah, kata-kata yang mengandung nama Allah di situ, disebut nama Allah di situ, itu pasti kalimat yang terbaik. Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad, ya. Kemudian apa lagi? La ilaha illallah, ya. Allah karim, Allah, astaghfirullah, masya Allah, ya. Dan lain sebagainya. Itu semuanya menyebut nama Allah. Itu kalimat thayyibah yang terbaik. Sekarang ada kalimat thayyibah lain, meskipun tidak ada nama Allah disebut di situ, tetap itu menjadi kalimat thayyibah. Contohnya, ya, halo. Nah, kamu bilang halo. Loh, itu kan kalimat baik nggak? Nah, meskipun nggak ada nama Allah di situ, itu kalimat baik. Kenapa? Karena itu membuat orang jadi baik. Coba kalau kamu nggak pakai halo, nah, ketemu langsung melengos. Woi, itu bisa menjadi kalimat thayyibah, bisa jadi. Woi, bisa jadi gitu. Nah, tapi kalau kamu manggilnya gini, yalla sini, yalla. Boleh juga gitu. Nah, lebih baik lagi kalau menyapa
karena di situ ada doa. Kalau halo itu baik, itu kalimat thayyibah. Tapi kalau kalimat yang lebih baik lagi untuk menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu, ada doa. Yang kedua di situ ada nama Allah disebut. Doanya nggak tanggung-tanggung. Salamullahi alaika. Salamullah. Salamullah. Kedamaian dari Allah untuk kamu, ada doa di situ, ada kita menjamin kedamaian. Nah, maka salam kita itu salam terbaik. Itu kalimat thayyibah yang paling bagus kalau pengen bertegur sapa dengan orang, assalamualaikum. Itu kalimat thayyibah yang paling bagus. Oke. Meskipun kalau nggak pakai kata itu tadi, nggak pakai kata assalamualaikum juga bisa menjadi baik. Selamat pagi. Nah, itu juga kalimat ada kalimat thayyibah. Nih, semuanya lihat sini. Nah, ada kalimat thayyibah yang nggak pakai suara, nggak pakai aksara, nggak pakai huruf, nggak pakai bunyi. Apa contohnya? Senyuman. Pinter. Nah, senyuman. Kamu senyumin orang. Nah, senyumin aja. Itu nggak modal tenaga, nggak modal suara, nggak modal apa-apa. Kenapa kamu senyum sendiri? Wah, ternyata bisu. Nah, nggak apa-apa. Ya, itu kalimat thayyibah. Jadi ada kalimat thayyibah itu yang pakai isyarat, pakai gerakan, pakai isyarat. Ada kalimat thayyibah yang pakai suara, pakai aksara, ya, pakai huruf. Ada kalimat thayyibah yang lebih mulia lagi, yaitu pakai nama Allah disebut di situ. Nah, makanya semua kalimat thayyibah yang datangnya dari Islam itu selalu ada nama Allah di situ. Itu semuanya kalau kamu sebut itu namanya shadaqah. Jadi kamu kalau nyebut juga harus pas, ya. Nah, nyebutnya harus pas biar ma'ruf. Kalau enggak jadi enggak ma'ruf, enggak baik. Ya, misalnya gini. Kamu ketemu orang, kalimat thayyibahnya assalamualaikum. Jangan ketemu orang kalimatnya astagfirullahaladzim, ketemu kamu lagi. Nah, astagfirullahnya kalimat thayyibah, tapi penggunaannya enggak thayyib. Penggunaannya batil. Nah, itu namanya kalimatu haqqin, yuradu bil batil. Hati-hati. Ya. Ngelihat teman lagi sedih, ya. Kemudian bukannya kamu pakai kalimat thayyibah yang pas. Nah, misalnya kamu turut berduka cita, azzamallahu ajrak, misalnya gitu. Atau kamu pakai innalillah, boleh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka, ya. Bukannya begitu, malah kamu syukur alhamdulillah. Itu kalimatnya tetap kalimat thayyibah, tapi penggunaannya nggak pas, jadinya nggak bagus, nggak ma'ruf, jadinya nggak ma'ruf. Makanya ada ayat itu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang ma'ruf itu apa? Ucapan yang baik, kalimat thayyibah yang disampaikan pada tempat yang tepat, pada tepat sasaran, tepat guna. Itu lebih baik daripada kamu memberi tapi pakai caci maki. Ada orang minta, kamu punya duit 500. Nah, udah ngasih 500 pakai caci maki. Oh, dasar pemalas, minta mulu. Nih, ambil, dah besok jangan kemari lagi. Bikin kesel aja setiap hari datang ke sini. Wah, misalnya ngasih 500 pakai umpatan, pakai omongan gitu, yatba'uha adza. Menyakitkan cara ngasihnya. Mendingan kamu enggak ngasih. Tapi bilang, "Mohon maaf, saya belum bisa memberi apa-apa." Mohon maaf gitu ya. Nah, itu masih lebih bagus. Nah, daripada ada orang datang, ya, butuh, kamu bilang ini, astagfirullahaladzim, kamu ini pemalas nih. Ya, mendingan nggak ngasih daripada kamu ngasih, meskipun kamu sebut nama Allah, tapi penggunaannya nggak tepat, nggak ma'ruf namanya. Ya.
nggak ma'ruf. Jadi apa? Astagfirullahaladzim, nih makan nih duit ini nih makan. Nih. Nah, itu namanya tidak ma'ruf. Meskipun kalimatnya kalimat thayyibah tapi digunakan tidak tepat. Ya, yang kayak gitu itu nggak sedekah namanya. Ya. Nah, nggak sedekah. Yang sedekah justru malah kalau kamu nggak mau ngasih, nggak mampu ngasih, nggak apa-apa. Kamu bilang mohon maaf, saya belum bisa ngasih. Itu sedekah kamu sudah. Sedekah dengan kalimat kalimat apa? Sedekah dengan kalimat thayyibah. Berupa apa? Permohonan maaf. Berupa apa? Yo, wa bikulli khatwatin, dengan setiap langkah. Wa bikulli khatwatin, dan dengan setiap langkah tamsyiha yang kalian berjalan, kalian jalankan. Tamsyiha yang kalian jalankan itu langkah tadi ya. Nah, yang kalian jalankan langkah tadi itu ilas sholati, untuk sholat, menuju sholat. Ya, sodakotun, ya, ada sodakoh. Dengan ya langkah, setiap langkah yang kalian lakukan, kalian jalankan itu tamsyiha, yang kalian jalankan langkahnya itu kemana? Ke sholat, ke masjid, ke kelas begini, belajar, ya. Kalian menjenguk orang sakit, kalian takziah, kalian apalagi, pokoknya kalian jalan yang tujuannya baik. Nah, maka itu sodakotun adalah sodakoh. Nah, jadi kalian kalau dihitung itu sedekahnya udah setiap hari itu ada. Tapi sadari. Ya, disadari, diingat. Oh, alhamdulillah, ini setiap langkah sedekah. Kalian ketahuilah, pakai ilmu, namanya ilmu. Yang selama ini kalian lakukan itu belum jadi ilmu. Jadi belum menjadi sedekah karena belum dasar ilmu. Nah, sekarang kalian sudah dikasih tahu, maka besok, ya, jangan besok, nanti habis ini keluar kelas kalian mau ke masjid, niat alhamdulillah ke masjid, berarti langkah saya sedekah. Itu setiap kali kamu itu sedekah, itu dihitung sedekah oleh Allah. Karena pakai ilmu sekarang, wah itu berlipat-lipat itu. Kalau tadi belum pakai ilmu, ya masih dihitung baik oleh Allah, tetap dihitung baik. Tetapi lebih utama lagi sekarang kamu menyadari, wah maghrib, sekarang mau buka puasa. Oke, buka puasa, menuju ke dapur, ke kantin, ngambil makan. Langkah kamu sedekah. Mandi untuk persiapan sekolah, untuk persiapan ngaji, untuk persiapan ke masjid, sholat, mandi dulu. Jalan ke kamar mandi sedekah. Pulang dari kamar mandi, mau ke masjid. Jalan lagi, ini sedekah. Oh, itu sekarang pakai ilmu. Mulai sekarang kamu sudah berilmu, ilmu tentang jalan yang bermakna sedekah, yang bernilai sedekah. Ya. Wa tumitul adza, wa tumitu, dan engkau menyingkirkan al adza, bahaya, duri, beling, apalagi pecahan kaca, paku, dan lain sebagainya. Wa tumitu, engkau menyingkirkan al adza, bahaya. Biasa diartikan duri biasanya. Ya, karena umumnya zaman dulu itu yang membahayakan di jalan itu duri, zaman dulu. Sekarang udah nggak ada tanaman berduri di pinggir jalan. Sekarang pakainya apa? Batu, kerikil, beling, pecahan kaca, paku. Nah, paku di pinggir jalan tuh banyak banget tuh sekarang. Nah, kamu menyingkirkan itu, ya, bikin gerakan, ayo gerakan apa, razia paku pinggir jalan. Wah, dapat banyak. Wah, itu kamu sedekah luar biasa itu. Wa tumitul adza, engkau menyingkirkan al adza, bahaya, anit toriki, dari jalanan. Itu sedekahun adalah sedekah. Sedekahun adalah sedekah. Jadi kamu menyingkirkan itu kan enggak kamu berikan. Jadi bersedekah itu tidak harus memberikan sesuatu kepada orang lain dalam artian mengalihkan kepemilikan. Ya. Ini pulpen sekarang milik saya. Terus saya kasih ke kamu, jadi milik kamu. Jadi sedekah itu tidak harus mengalihkan kepemilikan, tapi boleh jadi juga memberikan kemanfaatan untuk orang lain, ya. Itu semuanya adalah sedekah. Bahkan yang tidak untuk orang lain juga sedekah. Seperti apa tadi? Kamu melangkah sholat. Melangkah untuk sholat itu kan nggak ada hubungannya dengan orang lain, boleh jadi. Ya, ada hubungannya secara tidak langsung. Orang lain jadi nggak terganggu oleh kamu karena kamu sholat, nah misalnya. Tapi secara khusus
secara langsung dia adalah apa? Kebaikannya untuk kamu sendiri. Nah, sehingga itu tetap dihitung sedekah oleh Allah. Pahalanya dilipat-lipat gandakan. Karena pahala sedekah itu berlipat-lipat ganda. Nah, ya, makanya berarti kalau gitu apa? Setiap hari intinya itu kalian harus bertambah kebaikannya. Rugi kalau kalian setiap hari itu hanya diem, tidak bergerak. Terus tiduran, yang bergerak cuma jarinya doang. Ngapain tuh? Ya kan? Yang bergerak cuma jarinya, matanya nggak bergerak. Saking seriusnya matanya nggak bergerak. Itu nggak sedekah namanya. Ini semua akan gerak. Kalian mendamaikan orang, mengadili orang, ada gerakan. Membantu orang menaikkan ke kendaraannya, ada gerakan. Semuanya gerakan. Makanya Pak Kiai sering bilang ke kita apa? Al hayatu harokah. Ayo, al hayatu harokah. Lagi. Oke. Wa man lam yataharrak fahuwa mayyit qabla ajali. Al hayatu harakah. Wa man lam yataharrak fahuwa mayyit qabla ajali. Hidup itu harus bergerak. Kalau orang nggak bergerak, berarti dia mayit, berarti dia mati sebelum ajalnya, sebelum waktunya. Jadi kalau kamu nggak bergerak sama dengan mayit, bedanya ini mayit bernafas, mayit bergerak jarinya, mayit ngabisin piring, mayit ngabisin duit. Nah, kalau mayit yang di kuburan itu mayit yang nggak ngabisin duit, nggak ngabisin nasi, nggak ngabisin kuota, nggak ngabisin listrik. Nah, itu ya. Nah, makanya harus bergerak. Al hayatu harakah. Kalau kamu setiap hari bergerak, insya Allah kamu dapat rezeki, pasti. Tahu burung nggak? Burung itu tawakalnya tinggi banget kepada Allah. Kok tahu? Iya, dia itu setiap pagi kamu belum bangun, dia sudah berkicau, dia bergerak kemana-mana, terbang ke sana kemari dengan semangat. Hampir nggak pernah ngelihat burung yang liar itu dia lemes ngelentur gitu. Kenapa kamu burung? Saya nggak mampu mencari makan. Kayaknya nggak pernah lihat. Semua burung yang bebas terbang itu bergerak, dia pasti semangatnya luar biasa. Terbang kemana-mana. Pulang itu pasti kenyang. Itu burung. Jadi kalau kalian setiap hari bergerak untuk kebaikan, apa sih? Nah, kalau kalian setiap hari bergerak untuk melakukan satu kebaikan yang bermanfaat, pasti kamu akan mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, oke. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi kuncinya tadi ya, hadis ke-26 ini ya, setiap orang wajib sedekah setiap harinya. Harus apa? Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Semua yang dilakukan oleh tubuhnya harus dipastikan bermanfaat. Baik itu manfaat untuk diri sendiri, syukur-syukur lebih-lebih manfaat juga untuk orang lain. Itu namanya sudah sedekah setiap hari. Dan orang yang mau bersedekah setiap hari, mau bergerak seperti ini tadi, beraktivitas yang bermanfaat, pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Seperti halnya burung tadi itu, ya, setiap kali dia mau bergerak setiap hari, pasti oleh Allah diberikan kenyang. Pulang sore kenyang pastinya. Nah itu ya, makanya kalian jangan membiasakan diri untuk malas-malesan, diem-dieman, ya, diem baik. Nah itu nggak berguna, ya, nggak sedekah namanya. Ujung-ujungnya kalau kita nggak bergerak, lama-lama badan kita juga sakit semuanya, nggak sehat. Justru malah ngabisin apa? Biaya, malah ngabisin biaya, ngabisin segala-galanya. Makanya harus banyak bergerak yang profesional, yang proporsional, bergerak yang bermanfaat. Ya, nah bergeraknya juga jangan asal bergerak, nanti bergerak lari aja nggak berhenti sama sekali. Nah itu juga nggak bagus. Jadi bergeraknya yang bermanfaat. Tadi mendamaikan orang, ya berarti berkumpul dengan orang, bergaul yang baik.
Ya, kemudian ngucapin kalimat-kalimat thayyibah yang baik, ya. Baik itu yang ada disebut nama Allah di situ ataupun kalimat thayyibah yang biasa, yang meskipun tidak disebut nama Allah tapi itu juga kalimat thayyibah. Syukur-syukur kalian selalu menyebut nama Allah juga. Ya, tadi entah itu dengan selamat pagi, selamat siang atau dengan senyuman, itu semua kalimat thayyibah. Tambahkan alhamdulillah ketemu Anda, alhamdulillah, subhanallah sudah lama gak ketemu, masya Allah kamu makin gede aja, ya Allah. Nah, sudah 1 tahun ternyata gak ketemu ya, innalillah ternyata. Nah, ini. Nah, misalnya kayak gitu. Itu dilatih yang kayak gitu. Habis itu melangkah kemana? Ke sholat, melangkah belajar, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ya, terus apa? Singkirkan segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Itu sedekah. Setiap hari programkan kayak gitu. Kalau mau tidur, evaluasi. Tadi saya sudah ngelakuin apa ya? Oh, ternyata saya tadi belum ngelakuin itu. Sekarang lakuin. Nah, dengan kalimat thayyibahnya. Ini selalu kayak gitu. Dievaluasi setiap mau tidur. Ya, ini cara mengamalkan hadis yang ke-26. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih auladana wa faqih talamidatana wa faqih man yadrus fi hadzal ma'had wa faqih man yadrus fi hadzal majlis fid din wa 'allimhum ta'wil. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa lil ibadah wa lil afaf wa ahlil ghina wa ahlil ta'ah wa lil istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa su'i wad dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'uduka ma qara'na wa ma ta'allamna ma hafizna ma darasna fardudu ilaina inda hajatina ilai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.